ما شاء الله لا يصرف السوء. ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وتسليم على سيدنا
وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الواضح برهانه، المقصود في الوجود كرمه وإحسانه. به وحبه ويكتب بحبينا يدلي به وعلى آله وصحبه الذين اتقوا صمت المجد بقربه وتبيعوا دلال أشرف الأسر بيده وحبه وأنكر الإخوان بنشر ذكرهم تسليم. اللهم صل وسلم والصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. صلى الله على سيدنا محمد
وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلمن تعلق إرادة الله خير الكريم بظهور أسرار تخصيص للبشر الكريم بالتكريم والتكريم نفذت القرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة والبركة تسير في العلم الكبير والجمال المشهود بالعين هاول يوصل كمال الملك والحسن التام في بروجه ليتشرف في موطن استخرار وموضع خروجه وقد كانت الأكدار زانية بما خطر وأظهرت من سر هذا النور ما ظهرت وحصصت به من حصص الله عليه وكان مستقر في الأسناد الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز بعالم شهادتي بشرا لا كالبشر صلى الله عليه والله حير وكرم وبهر فتعلقت المطرات من هذه الهدى Gimana? Lumayan. Apa itu? Ngebul gitu. Kopi ya. Oh, itu foto-foto Habib. Pak, foto Habib, Pak. Gimana? Lumayan, lumayan. Mulai pada nunggu. Kasih jalan Bang, kasih jalan. سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك إلى الله صلاة والربي أرمنا عليك وأجسادنا سيد الوليد الحبيب حسن بن جعفر بن عمر بن جعفر السقاف dan juga
Abdurrahman الكون ابتهاجا بوجود
jemaah dimohon duduk. Gerak. Mohon dengan segala hormat kepada para jamaah untuk bisa duduk. Mohon dengan segala hormat kepada para jamaah yang di depan untuk bisa ke belakang. Bang, mohon maaf, ini tadi kita batasnya. Mohon dengan segala hormat para jamaah yang di luar, yang di atas bisa duduk, silakan. Mohon dengan segala hormat sekali lagi kepada para jamaah. Tolong ini ke belakang, tolong ini ke belakang. Tolong ke belakang, mohon. Ini yang anak hadroh di depan yang menjadi batas. Mohon anak hadroh yang menjadi batas, yang lain ke belakang, yang di pintu. Acara kita tidak akan lanjutkan kalau memang para jamaah tidak mengikuti instruksi dari panitia. Termasuk adik-adik yang di atas, fotonya nanti tolong duduk kita jamaah bareng-bareng agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Tolong ini batasnya anak-anak hadroh yang di depan mohon mundur, ada adik-adik. Ya, terima kasih adik-adik. Mohon panitia, tolong adik-adik disuruh mundur panitia. Panitia, silakan panitia. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang kepada guru kita yang mulia Sayyidul Walid Al-Habib Hasan bin Ja'far bin Umar bin Ja'far Segaf, Sayyid Al-Mir Segaf, Ustaz Sakit Ulay. Nafahullah fi kulli hayat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umurnya. Allah sehatkan badannya. Allah mengabulkan segala hajat, maksud dan tujuannya. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Kami mohon untuk yang abang-abang sini, Bang, duduk. Ayo duduk dulu, Bang. Ya, tolong. Terima kasih kepada para jamaah yang telah ikut berpartisipasi melancarkan kegiatan kali ini dengan tidak membuat kegaduhan. Warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur fi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن. لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة شيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رهيب يا رحمن يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وقال تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عظم مولدي وجبت له شفاعتي يوم القيامة. Kepada akhirnya mahbub Habib Alwi beserta ayahandanya yang pada malam hari ini meramaikan, memuliakan Maulid Nabi kita Maulana Muhammad. Begitu pula menanda kami Syakir Belai yang kedua-duanya adalah kecintaan anak muda, khususnya perempuan-perempuan. Semoga Allah Ta'ala jaga beliau berdua dengan karunia dan rahmatnya. Para tokoh masyarakat, para muallim, para guru-guru, para ustadz, dan hadirin hadirat tetamu Nabi kita Maulana Muhammad. Saya bukan untuk berbicara panjang lebar di tempat ini, hanya mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada Sahibul Bait yang tiap tahunnya mengadakan Maulid Nabi kita Maulana Muhammad.
Sesungguhnya kita tidak akan mengetahui kasih sayang tanpa junjungan kita Nabi besar Maulana Muhammad. Kita tidak akan pernah mengenal cinta tanpa Nabi Yuna Muhammad. Oleh karena itu Allah Ta'ala memuji wa innaka la'ala hulukin azim. Dan pada dirimu wahai kekasihku Maulana Muhammad ada cinta, ada kasih sayang yang dinamakan dengan akhlak yang besar, akhlak yang agung. Manusia merebutkan dunia yang Allah Ta'ala remehkan dunia dengan ucapan innal hayata dunya illa qalil. Sedangkan Allah memuji yang besar adalah Nabi besar Maulana Muhammad. Hadirin, kita menjadi besar karena Nabi Yuna Muhammad. Kita menjadi mulia karena Nabi Yuna Muhammad. Kita menjadi terhormat karena Nabi Yuna Muhammad. Kita bisa berjalan dengan senang karena Nabi Yuna Muhammad. Karena Allah Subhanahu wa taala mengucapkan Allah Taala mengucapkan laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Tanpamu ya Muhammad tidak akan kuciptakan semua ini. Tidak ada matahari, tidak ada bulan, tidak ada bintang, tidak ada semuanya. Semua karena Nabi besar Maulana Muhammad. Sampai Al-Imam Fakhrul Wujud Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau menutup akhir qasidahnya dengan mengucapkan Thumma salatu ala nabi wa alihi ma'arrakat rihu sabah aghsana. Tidak ada manusia yang mulia seperti Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, melainkan kemuliaan itu berasal dari Nabi besar Maulana Muhammad. Begitu pula Al-Faqih Al-Muqaddam Sani Al-Habib Abdurrahman As-Saghaf bin Muhammad Maula Dawilah, beliau mengucapkan di dalam syairnya, Man ana bighairi Muhammadin, siapa diriku kalau tidak ada Nabi besar Maulana Muhammad. Sayyidina Habib Abdurrahman As-Saghaf 4 kali khatam di masa hidupnya setiap harinya Quran. 1 di waktu siang, 2 di waktu sore, 3 di waktu malam, dan 4 di waktu pagi. Tidak manusia memiliki di zaman sekarang hal yang semacam ini, melainkan orang tersebut telah memiliki cahaya Nabi besar Maulana Muhammad. Al-Imam Muhyin Nufus Syamsis Sumus Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Ibrus, beliau mengucapkan apa? Ya sama sukul laban ana walad Abdullah dahil adan. Hei langit, turunkan hujan susu. Sungguhnya aku anak Abdullah masuk ke kota Aden. Maksudnya apa? Maksudnya tidak mungkin seorang bisa mengeluarkan hujan susu melainkan Habib Abdullah bin Abu Bakar terus mengucapkan ma indana kharamat illa bi Muhammadan. Aku tidak bisa memiliki kemuliaan ini kecuali bersender kepada Nabi besar Maulana Muhammad. Kita kenal Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau semua orang paham, semua dunia paham siapa beliau. Kemuliaan, keagungan, bahkan karamah. Satu di antaranya daripada karamah beliau adalah bisa menghidupkan orang mati. Satu orang datang kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, yaitu seorang pendeta
Seorang pendeta itu berkata, "Hei Abdul Qadir, ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada riwayat nabimu menghidupkan orang mati. Tapi nabiku, rasulku, Tuhanku," kata dia, "bisa menghidupkan orang mati." Dan itu memang di dalam sejarah bahwa Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Apa kata Tuhan Syekh Abdul Qadir Jilani? "Mari, hei pendeta, kita cari kuburan yang paling lama." Pada saat itu ada 500 tahun lamanya. Apa dia bilang? "Hei pendeta, bahwa sesungguhnya Isa Al-Masih mengucapkan hum biizni, bismillah, bangunlah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kau saksikan. Hei kuburan yang ada di dalamnya, bangkitlah kamu dengan izin aku." Bangkit itu orang yang 500 tahun. Pas bangkit tinggalkan orang lagi main gitar. Ini orang matinya gimana kebiasaan? Al-maut kama asya'alih. Mati gimana kebiasaannya? Dia sering sujud, matinya sujud. Insyaallah semua di sini matinya sujud. Lihat apa yang diucapkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau ucapkan, "Ma indana kalamah hada illa bihaqqi Muhammadan." Aku tidak mempunyai kemuliaan ini, melainkan aku menyender kepada Nabi besar Maulana Muhammad. Oleh karena itu, marilah dengan datangnya Rasulullah, di mana manusia sudah banyak ingin menjauhkan kita dengan Rasulullah. Berapa banyak kawan-kawan kita yang tadinya Islam menjadi kufur, menjadi kafir, keluar dari agamanya. Padahal sesungguhnya Allah Ta'ala mengucapkan, "Inna dina indallahil Islam." Agama yang bakal menyelamatkan dia, membahagiakan dia, menyenangkan dia adalah agama Islam. Oleh karena itu, terima kasih banyak yang sebanyak-banyaknya kepada panitia acara yang telah mengadakan acara ini untuk mengenalkan kepada junjungan Nabi besar Maulana Muhammad. Karena inilah yang dibutuhkan oleh anak-anak muda semacam ini. Ini anak-anak kecil besok. Kita semua bakal balik kepada Allah. 10, 20, 30, 40 tahun kali kita sudah ada di dalam tanah. Dia yang teruskan kita. Dia yang ajarkan anak cucu keturunan kita, ya Nabi. Karena itu, jangan pernah ajaran kakek moyang kita tinggalkan. Sesibuk apapun, apapun kita punya kebesaran, kemewahan, kekayaan, bintang, pangkat, jabatan, jangan pernah kita tinggalkan Nabi besar Maulana Muhammad. Karena inilah yang akan menyelamatkan kita, diri kita, istri kita, anak turunan kita, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Bu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Gimana yang nutupin caranya supaya api neraka nggak ada? Tutupin dia dengan cara mengikuti Nabi besar Maulana Muhammad. Ikuti dia dengan cara mencintai Nabi Muhammad. Inilah yang diajarkan oleh Habib Ali bin Abdurrahman Habsi Kuitang. Ini yang diajarkan oleh Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Ini yang diajarkan oleh Habib Ali bin Husin Abbas. Ini yang diajarkan oleh Habib Husin bin Abu Bakar Idrus Luar Bata. Ini yang diajarkan oleh Imam Habib Abdullah bin Muhsin Abbas Maula Bogor. Ini yang diajarkan para habaib, para wali sono, yaitu mencintai Nabi besar Maulana Muhammad. Oleh karena itu, sambungkan terus hati kita untuk selalu cinta kepada Rasulullah. Ajarkan istri, anak cinta kepada Rasulullah.
akhir kalam saya, marilah semua saya ajak untuk membaca salawat kepada Rasulullah. Yang salawat ini kita niatkan, semoga kampung ini yang susah diangkat susahnya, yang sakit diangkat sakitnya, dan yang nggak banyak duit dibanyakin duitnya. Berkahnya Nabi kita Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selepas ini saya mengundurkan diri dan marilah kita bersalawat yang akan dipimpin oleh akhirnya Al-Mahbub Syakir Dalai untuk membaca salatullah salamullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Mana suaranya? Salatullah lebih semangat ala Taha. Sungguh beruntung wahai manusia, jika bertemu Nabi yang mulia. Wajahnya indah bagi purnama, kata-katanya bagi permata. Salatullah ala Taha bersabda pada umatnya, banyaklah bersalawat padanya. Turunlah rahmat ampunan dosa dari Allah yang Maha Esa. Pada saja ala Taha Rasulillah. Salatullah ala Yasin. Hidup senang bukan banyak uang, hidup senang hatinya tenang. Hati yang tenang, hati yang senang, hati yang senang, imannya menang. Salatullah salatullah salamullah ala Yasin. Sekali lagi bareng-bareng. Hidup senang, hidup senang, hati yang tenang, hati yang tenang, hati yang tenang, imannya menang. Salatullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Tawassalna bismillah wa bilhadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bait. Semuanya salatullah salamullah Rasulillah. Salatullah salamullah. Hidup ini tak akan lama, dunia ini kata bergana. Penuhilah amal yang mulia agar mencapai tempat di syurga. Salatullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin habibillah, ala Yasin habibillah.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsir. Terima kasih banyak atas mau'izatul hasanah yang telah disampaikan oleh guru kami. Semoga Jangan dulu, jangan. kasih jalan abang. Tolong memberikan jalan kepada Burunda. Tolong memberikan jalan kepada Burunda. Tolong adik-adik langsung duduk kembali. Alhamdulillah, telah kita dengarkan tadi Mau'izatul Hasanah yang telah disampaikan oleh Burunda Habib Ja'far Habib Hasan bin Ja'far Asgaf. Semoga apa yang beliau sampaikan kita dapat menjalankannya dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita menjadi umat baginda Rasul yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelumnya mohon dengan segala hormat sebelum Mau'izah Hasanah yang kedua akan disampaikan oleh Habib Alwi Asgaf, mohon dengan segala hormat kepada para jamaah untuk bisa duduk demi kelancaran acara pada malam hari ini. Baik, mari sama-sama kita ikuti dan kita dengarkan bersama Mau'izatul Hasanah yang kedua yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Habib Alwi Asgaf. Pada beliau kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya Al-Mahmud Jauh indallah Inna muslimina jamjamur Bidah bidah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bi'idhnihi wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla 'alaika Allah, shalla 'alaika Allah, barikuka alladzi bika ya mushaffa'u hassana wa habana. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati, yang saya muliakan, beliau tadi Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Saggaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada beliau, diberikan panjang umur, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang saya hormati ayahanda saya Habib Mukhtar bin Abdurrahman As-Saggaf. Dan juga tadi ada teman saya Pak Syakir, alhamdulillah. Lalu juga beserta seluruh panitia Maulid Agung sang pembawa risalah, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita. Nikmat ini tidak sedikit. Bahkan seluruh yang kita dapati sekarang ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya nikmat terbesar ialah nikmat iman dan Islam. Sehingga alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul, kita dapat bertemu di acara yang mulia memperingati Maulid baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak lupa salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Nabi Muhammad. Semoga kita dapat berkumpul dengan beliau. Semoga kita nanti di yaumil akhir bisa bertemu dengan beliau, bisa memandang wajah yang mulia, wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga pengikutnya yang setia sampai saat ini. Alhamdulillah. Lanjut nih. Masih semangat. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah kepada mereka, ya baginda Nabi Muhammad, jika kalian ingin mendapatkan cinta Allah, maka ikutilah aku, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah akan mengampuni seluruh dosa kalian. Allah akan mencintai kalian. Sungguh Allah Maha memberi kasih sayang. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjelaskan bagaimana seorang hamba bisa mendapatkan cinta Allah. Tentu kita semua sudah tahu bagaimana untuk mendapatkan cinta Allah, yaitu mengikuti jalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam acara yang seperti ini, Maulid baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita membaca daripada kitab rawi, baca kitab rawi Sittut Durar ataupun yang lainnya. Maka di sini dijelaskan bahwa kisah-kisah mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perlu kita ingat, wahai hadirin, kita ini patut bersyukur. Kita ini bersyukur kita dijadikan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita tidak bersyukur? Kita bersyukur, bagaimana kita bersyukur? Kenapa kita bersyukur menjadi umat baginda Rasulullah? Ingat baik-baik, Rasulullah tidak mencari kita pada saat di dunia saja.
Tapi Rasulullah juga mencari kita nanti di yaumil akhir. Di hari akhir baginda Rasulullah mencari. Rasulullah mengatakan, akulah yang akan memberikan syafaat kepada umat-umatku. Ana musyafa'un awwalul musyafa'in. Akulah yang akan memberikan syafaat kepada umatku. Semoga kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW dengan memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal. Maka para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh sangat sayang, sangat disayangkan zaman sekarang pemuda-pemudi menjadikan idolanya ini bukanlah baginda Rasulullah. Mereka mengidolakan manusia yang istilahnya tidak jauh lebih mulia, jauh tidak lebih mulia daripada baginda Rasulullah. Kita tahu bagaimana mulianya baginda Rasulullah, tapi dia tidak mengidolakan baginda Rasulullah. Hadirin dan hadirat, inilah yang sangat disayangkan. Maka ajarkan kepada anak-anak kita akhlak baginda Rasulullah. Baginda Rasulullah SAW mengatakan, innama bu'istu litamima makarimal akhlak. Aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Maka orang kalau dia yang ingin belajar ilmu, dia pengen belajar ilmu, dikatakan belajar adab terlebih dahulu. Dikatakan adabul aula qabla ilmu. Artinya apa? Adab ini lebih dulu daripada ilmu. Kalau orang udah beradab, udah berakhlak, lancar udah. Dia pasti bisa mengamalkan ilmunya. Maka ajarkan kepada anak-anak kita ini tadi adabul aula qabla ilmu. Adab ini lebih utama daripada ilmu. Lalu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita patut bersyukur juga pada hari ini kita merayakan Maulid baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan orang yang membaca daripada Mahallul Qiyam, pada saat itu dia menangis, sungguh di dalam hatinya sudah disentuh oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dikatakan. Dan yang terakhir hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adibu auladakum bi thalathatin khisalin. Ajarkan kepada anak-anak kalian 3 perkara ini. Yang pertama apa? Hubbun nabiyukum. Cinta kepada nabi kalian, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hubbu ahlul bait. Cinta kepada keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir adalah tilawat Al-Quran. Orang membaca Al-Quran. Jika 3 ini udah, maka dia menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin amin ya rabbal. Lalu terakhir, saya juga mendapatkan sedikit nasihat dari kakek saya sebelum beliau meninggalkan kami almarhum. Beliau mengatakan bersama saya satu kamar. Pada saat itu beliau sedang sakit, beliau katakan berbisik ke dalam telinga saya, ya alwi Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, wa Sayyidina Husain, yaitu keluarga baginda Rasulullah. Lalu beliau pengen dibacakan satu qasidah yang sangat mulia. Mungkin belum banyak yang tahu qasidah ini, menceritakan tentang keluarga baginda Rasulullah. Salah satu qasidahnya yaitu Inna fil jannati nahran min laban, Inna fil jannati nahran min laban, li aliyin wa husainin wa hasan, li aliyin wa husain. Sungguh di surga ada sungai yang terbuat dari susu. Itu diperuntukkan untuk Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, wa Sayyidina Husain, yaitu keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hubbu alil baiti fardun indana, Hubbu alil baiti fardun indana, wa bihadzal hubbi la nakhshal mihan, wa bihadzal hubbi la nakhshal mihan. Hubbu ahlul bait, cinta kepada ahlul bait, keluarga baginda Rasulullah ini sudah menjadi kewajiban bagi kita. Maka dengan kecintaan tersebut kita tidak khawatir daripada kesusahan. Wa man
kana muhibban lahum wa man kana muhibban lahum, dan barang siapa yang cinta kepada mereka, yaitu keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadkhulul jannata min ghairi hazan, yadkhulul jannata min ghairi hazan, masuklah dia ke surga tanpa adanya kesedihan. Mudah-mudahan kita mencintai baginda Rasulullah beserta mencintai Ahlul Bait, sehingga nanti di yaumil akhir kita diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah, lalu kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Inilah sedikit kisah daripada kakek saya yang sudah dibahas. Dan terakhir juga, kita demi merayakan Maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apapun kita lakukan, apapun kita korbankan, jangan takut-takut. Kita punya harta, kita korbankan, walaupun sedikit tidak apa-apa. Yang penting apa? Walaupun hanya 2 orang membaca kitab Maulid di rumah sama keluarganya, tidak masalah. Demi merayakan Maulid baginda yang mulia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu ada satu kisah sahabat baginda Rasulullah, yaitu Abdullah bin Umair. Dikatakan dalam satu riwayat, beliau ini adalah salah satu pemuda yang kaya raya. Beliau ini adalah salah satu anak dari keturunan orang-orang yang kaya. Dan pada singkat cerita, beliau mendengar ada satu nabi. Ada satu nabi, yaitu baginda Rasulullah, sedang berdakwah. Lalu akhirnya beliau saking penasarannya langsung ketemu sama baginda Rasulullah. Tidak panjang lebar, ketika ia melihat baginda Rasulullah, dia langsung jatuh cinta kepada baginda Rasulullah. Kenapa? Karena indahnya baginda Rasulullah. Karena indahnya baginda Rasulullah. Karena lembutnya baginda Rasulullah. Karena perkataan mutiara-mutiara dari baginda Rasulullah SAW. Dan tidak jauh daripada saat itu juga, ia langsung ingin masuk Islam. Diajarkan Al-Quran dan hadis, diajarkan Al-Quran dan juga ilmu akhlak dan adab. Lalu akhirnya dia mengucapkan kedua kalimat syahadat. Inilah kisah yang perlu kita ambil. Harta, jiwa, tenaga, seluruh yang kita punya, kita korbankan untuk merayakan Maulid baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin hanya yang dapat Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mari sama-sama kita terakhir membaca qasidah. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana oh al-habibul ladzi لكل هول الملال يا رب بالمصطفى محمد سيد كونين وثقلين والفريقين من عرب ومن أجل يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا رسول الله سلام عليك ربي السعد والدرد يا رسول الله سلام عليك يا ربي السعد والدرد ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى
salli wa sallim wa barik alaihi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bukan saja malaikat bertasbih, bukan saja hanya seluruh makhluk Allah juga bersalawat kepada baginda Rasulullah, bahkan Allah pun juga ikut bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Maka dapat Al-Fakir sampaikan, kalau lebih Al-Fakir mohon maaf, doakan biar Al-Fakir tidak soleh, berbakti kepada kedua orang tua, dan juga insya Allah istiqamah insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Salam dari Al-Fakir dan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik, mohon maaf ya, mohon maaf. Sayyid Alwi lagi kurang-kurang. Sayyid Alwi, udah. Mandang aja. Mandang aja udah dapat nilai pahala. Mandang aja udah dapat nilai pahala. Kasih jalan. Mohon dengan segala hormat untuk kasih jalan untuk kita. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. Kami ucapkan selamat jalan kepada Sayyid Alwi Asghaf. Semoga beliau diberikan keselamatan dalam perjalanan dakwahnya kembali. Berikan acara selanjutnya yakni Muhyiddin Hasan An-Tanafi sekaligus doa penutup. Sebelum itu kami menginformasikan undangan daripada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang insyaallah dilaksanakan pada hari Jumat malam Sabtu besok bertempat di Yayasan Nadwatul Ummah. Insyaallah akan dihadiri oleh para alim ulama kita bersama, dan insyaallah akan dihadiri oleh Kiai Haji Abdul Tuhan Hadis. Dan selanjutnya saya minta bacakan surat Al-Fatihah untuk para donatur, para penyumbang yang dalam menyisihkan sebagian rezekinya untuk terlaksananya Maulid Nabi Muhammad SAW pada malam hari ini. Semoga apa yang dikeluarkan Allah Subhanahu wa taala balas dengan berlipat ganda. Dan juga kami memohon Al-Fatihah untuk pembangunan pondok pesantren Nadwatul Ummah yang insyaallah akan dibangun di Baitul Haram Bogor. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan daripada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, para kiai, para asatidz, para ustaz dan para guru-guru kita, dan doain guru kita biar panjang umur, berkasih berkah ilmunya buat kita, menjadi hujjah buat kita di alam dunia dan hujjah kita nanti di yaumil qiyamah. Para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang saya hormati, para orang tua, para kesepuhan, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Telah banyak kita dengarkan Maulid hasanah dari guru-guru kita yang mulia, para sayyid kita, Habibun al-Mahbub, yang telah menyampaikan nasihatnya kepada kita semua. Mudah-mudahan nasihat itu bisa kita ambil dan kita serap, yang kita jadikan bekal hidup kita di alam dunia. Para jamaah hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Malam hari ini dengan nikmat Allah kita bisa melaksanakan Maulid lagi. Kemarin kita hampir 2 tahun
Kangen kita maulid Nabi 2 tahun kita nggak boleh mauludan, apalagi kumpul kayak begini nggak boleh. Tapi berkah maulid Nabi mudah-mudahan penyakit ini habis. Sampai hari kiamat nggak balik lagi. Karena kita kenal sama saudara kita, kenal sama teman kita, rumahnya utuh sekarang mah. Kemarin pak kita ketemu sama teman juga di jalan kalau dulu pak kita nggak kenal kan. Iya, aku kayak separuh ditutupin. Saya ditanya sama orang Ustaz sombong banget tidak kenal sama saya. Bukan sombong pak, buka ente separuh. Kadang mau utuh kan buka kita. Berkah maulid Nabi, mudah-mudahan Allah kasih berkah buat kita selama-lamanya. Dunia kita berkah dari akhirat kita bisa ketemu sama Nabi. Banyak kita pengen maulid Nabi, pengen ketemu kita kan belum pernah ketemu kan. Ya namanya doang yang kita terima. Dia tiap hari kita baca namanya, ketemu orangnya kita belum pernah pengen banget kita ketemu sama Nabi. Kali ini alam dunia kita baru kenal namanya, tapi yaumil kiamat kita ketemu sama Nabi. Itu yang kita pengen. Baik kasih Allah kita supaya apa? Ruh kita yang jadi makin ketika kita dengan nama Nabi. Nabi sudah disampaikan sama keturunannya, kita baru keturunannya Pak. Hari tadi semua kita sama kakeknya dan kita puja-puja yang kita ikuti jalannya yang sampai saat ini nanti kita contoh sama dia. Jadi kalau ketemu sama Nabi sampai tiap malam kita baca selawatan, sampai kita ngadain maulid, sampai berantem kita ngadain maulid. Saking pengen ketemu sama Nabi. Kan kalau muludan menyebutkan doyan gaji, itu doyan muludan. Dia mata-mata dia rasa sama masjidnya, nggak rasa sama masjid. Remen ikut muludan. Jadi kan remen juga banyak yang ikut muludan kan? Iya, orang-orang perempuan yang brengsek-brengsek itu ikut muludan. Apa tahu Bokel? Bokel tahu? Beracas itu, bakal bor. Itu kalau bulan muludan pada patungan. Muludan, biasanya sering isi juga kalau muludan. Cuma ada batasnya, jam 10 harus kelar. Jam 10 kelar, gilirannya berdagang. Kenapa? Saking temen dia muludan. Yang begitu aja teman muludan. Sampai dia kasih waktu kita dari habis kisah sampai jam 10. Jam 10 bisa nggak bisa? Karena gantian kiai, gantian saya kan. Itu muludan alhamdulillah. Pak orang mah hidup itu Allah kasih pilihan 2. Orang Allah kasih pilihan 2. Yang pertama orang ini boleh hidup sendirian. Ujlah namanya hidup sendirian. Yang kedua orang dikasih pilihan boleh hidup bergaul dengan masyarakat. Mukhalatoh namanya. Dan ternyata orang itu masuk neraka gara-gara dia banyak dosa, dan dosa yang dia lakukan gara-gara dia bergaul dengan masyarakat. Ternyata yang bikin kita banyak dosa karena kita bergaul dengan masyarakat. Kalau kita ingin masuk surga gampang, hidup sendirian, ontongan kawin, hidup di hutan, sembahyang, puasa, sujud, mati, surga. Gak ada dosanya. Gak ada orang kita ngomong-ngomongin sama siapa. Tapi kalau kita masih bergaul dengan masyarakat, pasti ada dosanya. Mau itu dia kiai, mau dia ulama, mau dia ustaz, mau dia RT, kalau dia bergaul dengan masyarakat, pasti ada kelakuan jeleknya. Kalau kita pengen cari orang yang kagak punya kelakuan jelek, yang kagak ada salahnya, cuma satu, Nabi doang sama Rasul. Gak ada salah, gak ada kelakuan jeleknya. Tapi kalau pangkat masih manusia, selain Nabi, wali ulama kiai ustaz kalau masih gaul dengan masyarakat, pasti ada salahnya. Tapi walaupun kayak gitu, kesalahan itu gampang diampuninya. Kayak sholat, Pak. Kan sholat itu kan boleh munfarid, boleh kan? Sendirian boleh apa enggak? Boleh. Sholat berjamaah boleh apa enggak? Boleh. Tapi kalau
kalau sholat sendirian langka diterimanya. Fasih ya kagak, khusyuk ya kagak, susah diterimanya. Sholat sendirian kita di rumah Allah kayak orang khusyuk. Betul-betul berimis juga pakaian mulai diangkat. Susah. Di ruangan gelap sendirian kita kunci pintu, matiin lampu. Sholat sendirian gak denger apa-apa. Allah gak inget apa-apa. Sampai rokaatnya lupa. Di rokaat kedua atau ketiga sih ya. Udah bisa. Susah diterima. Tapi kalau sholat berjamaah apa bisa khusyuk? Gak juga. Memang sholat berjamaah bisa khusyuk susah. Makmum apalagi. Ya makmum sholat berjamaah kan mata kita kan suruh nunduk ya. Allahu Akbar. Bukannya lihat di tempat sujud bacain merek BHS, Atlas, Kedimor, khusyuk udah bisa. Kali makmum bukan ustaz, imam kali bisa khusyuk, imam lagi. Bingung mikirin surat, habis ini surat apa yang gue baca ya? Kagak ada yang khusyuk, tapi walaupun begitu potensi diterimanya lebih banyak jamaah daripada sebaya sendirian. Kayak gini kita di doa amin, menang modal amin doang, modal amin sama ketawa. Dan tetap aja kan dapat berkat. Dia modal ketawa doang dapat berkat. Dapat berkatnya, coba bapak ketawa di luar. Kalau dapat apa-apa, enak bisa. Nah iya, modal gini doang, modal amin yang baca doa mau usah atau kita udah amin, amin, amin. Tapi potensi dijabah doanya lebih besar. Kenapa? Karena di antara doa kita itu ada yang seperti doanya wali. Makanya kita suka keroyokan. Aku orang Islam kalau bisa doa, bisa banget doa. Tembok-tembok ustaz selama anaknya mati doa. Padahal dia yang suka baca doa kalau di mana-mana. Emang kagak percaya kurang pede kalau sendirian mah, kalau rame-rame maka keroyokan hilang-hilang maka kagak kenal. Masa iya hanya dijawab orang amin maka keroyokan itu aras kalau rame-rame. Begitu kita pengen makanya kita masuk rame-rame. Baca mudah ini tukang hadroh tadi. Resep kalau rame-rame mencoba dia di rumah potongan baca hadroh. Baca selawatan di rumah kagak emang apa kagak resep. Ya kalau rame-rame maka kalau mahal yang diri bareng-bareng kalau enggak jadi cuma diri dewek baca dewek dan kurang resep. Ini rame-rame makanya jangan. Lah orang itu begitu juga dia hidup sendirian silakan, tapi kata Nabi la'an sabar ahadukum ma'anas sa'adan khairun min ibadatin rajulin munfaridin arba'ina sanah. Emang kita itu rame-rame dengan masyarakat sabar 1 jam aja itu lebih bagus daripada ibadah orang yang sembahyang tapi dia sendirian 40 tahun bandingannya 1 jam bergaul dengan masyarakat bandingannya 40 tahun ibadahnya orang yang sendirian. Sabar apa? Sabar ngadepin orang yang jelek kelakuannya, sabar ngadepin orang yang bagus kelakuannya. Orang yang bagus kelakuannya yang kudu kita bagusin, orang yang jelek kelakuannya juga kudu kita bagusin, jelekin. Kudu bagus. Sama orang yang jelek yang kudu bagus, sama orang yang bagus ya kudu bagus. Orang yang jelek kelakuannya kita bagusin biar kagak nemen-nemen jeleknya. Orang yang bagus kita bagusin biar tambah-tambah kebagusannya. Itu kan yang kita minta. Ini kaitannya dengan maulid Nabi. Kalau kaitannya dengan haul Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Abdul Qadir dari kampung Jelan, Rafiq dari kampung Golkar. Sama dia bawa kampung juga kan, yang kita bawa kampung juga. Menurut mah, jangan ini kita Ustaz Rafiq sungguh tamu. Ini lagi Ustaz Rafiq sudah sungguh tamu. Kenapa kita
peringatilah kita mengikuti ulama. Kata Nabi begini, man khasira khamsan, man istaqqa khamsan, khasira khamsan. Orang yang meremehkan 5 perkara, maka dia akan rugi 5 perkara. Yang pertama, man istaqqa ulama, khasira din. Orang yang meremehkan ulama, maka dia akan rugi agamanya. Rugi agamanya. Kita remehkan ulama, siapapun yang namanya ulama pasti ada kelakuan jeleknya. Tapi kita tetap baik sama ulama, kita tetap baik sama ustaz. Kenapa? Karena biar bagaimanapun jasanya ulama itu banyak. Bapak, di sini sholat subuh berapa rakaat? Berapa? Sama dengan saya. Pakai kunut enggak? Apa tahu dalilnya sholat subuh 2 rakaat di Al-Quran? Apa tahu hadisnya sholat subuh 2 rakaat? Enggak kan? Ya Al-Quran aqimus sholat liduluki syamsi wa ghasaqil lail wal Quran al-fajr innal Quran al-fajr kana masyhuda. Begitu. Kata Nabi sallallahu kama ra'aitumuni usalli. Salat kalian seperti kalian melihat aku salat. Terus kita tahunya 2 rakaat subuh dari mana? Dari ustaz, dari guru kita, dari kiai, dari ulama. Nabi nggak suruh baca urusan salat, Nabi nggak suruh baca. Kata Nabi, kama ra'aitumuni. Seperti kalian lihat salat saya. Salat melihat gerakan salat sama Nabi disuruh lihat, bukan disuruh baca. Kitab fikih mah teori, kitab hadis mah istimbat, Al-Quran istimbat, fikih teori. Nggak bisa kita kalau nggak melihat. Makanya rukunya Nabi bagaimana? Kata fikih modelnya kayak begitu. Tapi kan kudu lihat. Yang Nabi suruh itu lihat, bukan baca. Ya kan? Kama ra'aitumuni usolli, seperti kalian melihat aku sholat. Nah kita nggak pernah lihat sholatnya Nabi. Nabi sholatnya dilihat sama sahabat, rukunya Nabi dilihat sama sahabat, sujudnya Nabi dilihat sama sahabat, rukunya sahabat dilihat sama tabi'in, sujudnya sahabat dilihat sama tabi'in. Bagaimana sahabat ruku, bagaimana sahabat turun sujud. Nabi cuma bilang, sujud kalian jangan seperti hanya onta yang mau duduk. Kalau onta mau duduk, lah kita orang suku Tawi memang pernah lihat onta duduk. Ya. Onta duduk, kaki depan duluan, apa kaki belakang duluan? Turun sujud jangan seperti onta duduk. Kalau onta mau duduk, tangan kaki depan duluan yang turun, apa kaki belakang duluan yang turun? Nggak tahu lah, kita nggak pernah lihat onta. Kalau onta sujudnya, kalau dia mau duduk, kaki depan duluan turun. Kita sama Nabi dilarang sujud kayak onta mau turun. Oh gimana kudunya? Dengkul duluan, kaki belakang duluan. Saya pernah ditanya, Yai, kan saya sudah lihat orang yang sujudnya turun tangan duluan, ada yang sujudnya turun kaki duluan. Yang benar yang mana? Yang penting asal jangan pala duluan. Aku udah. Udah kita repot-repot aja sih. Jangan kali kita lihat teman kita kan ada yang sujudnya begitu kan tuh. Kaki duluan ada kan? Ada yang sujudnya kaki duluan. Apa dia salah? Enggak, bener. Yang sujudnya kaki duluan benar karena belum dihitung sujud. Kan itu baru memproses dirinya untuk sujud. Yang dihitungnya mah sujudnya, rukunnya, rukun salat itu sujud, bukan proses sujudnya. Selama dia sujudnya jidat nempel, tangan nempel, dengkul nempel, kaki nempel, sah sujudnya. Turunnya mau gimana kek? Asal jangan pahlawan aja duluan. Gampang nggak? Akur nggak? Ya begitu, nggak repot-repot amat. Kudu kaki duluan, kudu tangan duluan. Jadi itu prosesnya mah. Cuma Nabi bilang
Pantasnya jangan kayak otak. Mau duduk kita kan kagak tahu, kalau kita orang suku tamu lihat kebuk duduk aja jarang kita, apalagi otak. Itu gitu. Nah sholatnya sahabat dilihat sama tabi'in, sholatnya tabi'in dilihat sama tabi'ut tabi'in, dilihat lagi sama mujtahid, dilihat lagi sama ulama, dilihat lagi sama kiai, dilihat lagi sama guru kita. Kita lihat sujudnya guru kita lihat sujudnya guru kita. Jadi sholat mah disuruh lihat, bukan suruh baca. Ini mah melihat ogah, belajar sama kiai kagak mau. Hanya bisa sembahyang buka di nanya sama kiai Google radhiyallahu anhu. Ada apa-apa nanya Google radhiyallahu, bukan pakai don. Rodian pakai dal. Kalau pakai don maknanya semoga Allah ridho, tapi kalau pakai dal semoga Allah menolaknya. Dapat roda kagak diterima. Membaca itu mah. Ada orang kiai kalau saya belajar sholat lewat internet boleh apa kagak? Boleh. Sholat saya diterima apa kagak? Diterima. Masuk surga apa kagak? Bisa. Caranya bagaimana? Unduh aplikasinya, saya kata juga. Kita belajar sholat lewat internet pengen masuk surga beneran. Sama Nabi disuruh lihat mah urusan sholat mah. Lah kita kalau berengsek sama ulama bagaimana kita mau tahu? Ulama mah warisan Nabi. Kalau kita mau cari Nabi udah kagak ada kan? Kita mau cari Rasul udah kagak ada. Lah kemana kita nyari ilmunya? Lah nyarinya ke warisannya. Siapa warisannya? Ulama. Ulama yang mana sih? Apa ulamanya pakai udang-udang? Nah itu mah bisa beli di pasar. Apa ulamanya pakai juga? Nah itu mah bisa beli dah. Ulama yang mana? Alladzina yaj'aluna ulumahum litaqarrubihi min Allah. Mereka yang dikatakan ulama yang menjadikan ilmunya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu ulama, enggak perlu banyak ilmunya, tapi kalau menjadikan dirinya dekat dengan Allah, itu ulama. Ucapannya bikin kita ingat Allah, perbuatannya bikin kita ingat Allah. Kalau kita melihat dia, ingat Allah, itu ulama. Bapak kalau lihat tadi, begitu lihat saya, Bapak lihat ingat Allah, berarti saya ulama. Tapi kalau Bapak begitu lihat saya, ingat duit, berarti saya calon. Ulama begitu. Lah iya masa lihat nyai ingat duit dan calon, berarti bukan ulama. Ulama, ilmu Allah itu ibarat sumber air. Nabi yang mengeluarkan air itu. Nah pipa-pipa itulah yang mengalirkan air ke rumah kita. Kalau kita berani putus itu pipa, kita berani pecahin itu pipa, resikonya kita nggak bakal dapat air. Ilmu Allah itu Nabi yang ngeluarin, yang nyampain ke kuping kita, ke rumah kita, ke hati kita itu para ulama. Berani kita brengsek sama ulama, resikonya kita gak bakal dapat ilmu Allah. Ulama warisan Nabi, jaga warisannya. Jangan kayak orang sekarang ogah banget rumahnya sama ulama. Buat si Abdul Qadir, apa namanya, ahli syirik. Oh sembarangan ngomong. Imam Ghazali, ahli bidah. Hasyim makan Hasan, bahkan mazhab kita yang biasa Asy'ari dibilang mazhab bid'ah. Bos, hati-hati. Di kita dibilang Abi Hasan Asy'ari dibilang mazhab bid'ah. Pak, Abu Hasan Asy'ari itu sebelum beliau menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau itu orang Syiah mutlak. Apa namanya? Guru besar Syiah. Guru besarnya Mu'tazilah, bukan Syiah, guru besarnya Mu'tazilah. Kenapa? Karena Abi Hasan Asy'ari itu bapaknya Abu Ali Al-Jubai. Abu Ali Al-Jubai itu ulama Mu'tazilah. Makanya selama 40 tahun Abi Hasan Asy'ari itu mengikut Mu'tazilah.
Kemudian beliau pindah ke Ahlussunnah wal Jamaah yang mazhabnya sampai saat ini kita ikuti. Makanya kita kalau baca sholawat ada 3 kelompok orang dalam baca sholawat. Yang pertama mereka baca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Sahabatnya nggak dipakai. Orang cinta sama Nabi, cinta sama keluarganya, tapi nggak cinta sama sahabat. Syiah namanya. Kalau dia baca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali, sahabatnya keren. Ada orang yang senang sama Nabi, cinta sama Nabi, cinta kepada sahabat, tapi nggak cinta kepada keluarga Nabi. Namanya Khawarij. Mereka kalau baca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ashabi, alihnya lemahnya. Ada kelompok yang cinta sama Nabi, cinta sama keluarga Nabi, cinta sama sahabat Nabi. Kalau baca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ashabi, sahabatnya. Siapa kelompok itu? Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya orang tua kita dulu di tiap musola, di tiap masjid pasti ada tulisan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya kan? Musola zaman dulu, masjid zaman dulu, di samping tulisan Allah, Muhammad, ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tujuannya kenapa? Supaya setan masuk. Karena kata Basim Asy'ari, awalul bid'atin fil Indonesia ar-Rafidi wa man ittakhadha Muhammad bin Abdul Wahhab imam. Pertama kali bid'ah yang ada di Indonesia itu, Nusantara itu, ar-Rafidi, Syiah Rafidhah. Makanya supaya orang-orang Syiah ini nggak masuk, tiap mushola masjid ada tulisan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, untuk mengkantar orang Syiah. Melarang Syiah, tapi tidak dengan ucapan, dengan perbuatan. Apa yang dipantang oleh mereka dipasang sama guru kita, dipasang. Makanya mereka kalau udah lihat Abu Bakar udah bakal masuk, ada Umar yang nggak bakal masuk. Makanya kita salat tarawih kesebut al-Khalifatul Ula Abu Bakar, sini disebutin kan. Nama kita mau yang pakai 10-11 rakaat, mau yang 23 rakaat, itu bilang pasti nyebut sahabat Nabi. Tujuannya apa? Biar Syiah nggak masuk. Yang kedua, wa man ittakhadha Muhammad bin Abdul Wahhab imam. Orang yang menjadikan Muhammad bin Abdul Wahhab itu imam, pemimpin. Itu pertama kali bilang. Mana buktinya? Orang dulu kiai besar, para wali di kuburan di masjidnya, mendem makamnya di kuburnya ke masjid. Ya kan? Masjid gede, Demak ada kuburan. Sultan Banten ada kuburan. Masjid-masjid tua ada kuburannya. Tujuannya apa? Supaya orang Wahabi kagak masuk. Karena Wahabi gak bakalan mau sholat di depan di masjid yang ada kuburannya. Makanya karena mereka gak mau, sama orang tua kita sengaja kiai DKM dipendemnya di depan masjid, biar masjidnya itu aman dari Wahabi. Orang tua kita cerdas. Makanya kalau kita pengen nolak dia, pendem orang satu di situ, wassalam deh dia betul bakal mau dia. Jangan berbuat masjid, jangan waktu ini nanti diambil ini, nggak usah, pendem aja orang itu di situ, sesepuh nanti kalau mati pendem depan masjid, nggak bakal berani dia. Dan namanya repot-repot kita adu argumen, nggak usah, pendem aja mayat di situ. Apa kata kita bikin aja bohong-bohongan makan di situ, tulis nama siapa kayak gitu, nggak bisa namanya beli kan, nggak bisa beli di pasar udah 2 juta kita pasang di situ. Pagar sama kita makam. Oh kagak bakal berani dia masuk kemari. Sholat aja nggak mau dia. Aman masjid kita, musola kita. Begitu cara orang tua kita, halus tapi kena. Kalau sekarang kan debat argumen yang ujung-ujungnya berantem. Yang mana pakai dalil, ini pakai dalil. Dalil buat berantem kan? Padahal dalil mah buat
pakai, bukan ulama yang begitu. Jam 11 kan? Hah? Udah kan? Jam 11. Dan gak boleh Nabi Habib cucunya Nabi kan? Ya kan? Beliau kan derajatnya tinggi beliau sama saya. Dan beliau cuma sengaja, saya nggak boleh lebih. Harus di bawahnya. Aku nggak? Ampun. Jadi saya di bawahnya. Kalau habis setengah jam saya ya setengah jam kurang 5 itu nggak boleh lebih. Karena derajatnya tinggian Habib sama saya. Ya, ini masih gini aja. 11. Mudah-mudahan Allah kasih berkah ya. Baru saya itu ulama manis takhafal ulama khasiratin, orang yang brengsek sama ulama maka dia akan rugi agamanya. Saya kasih tahu yang 4, tapi saya nggak terangin. Nanti aja itu mulai waktu ulang lagi. Yang keempat, manis takhafal umara khasiratin, orang yang brengsek sama pemimpin maka rugi dunia. Gambarannya kita brengsek ada RT bikin surat susah kan? Coba kan? Susah kan kita brengsek sama RT bikin apa-apa susah. Surat pengantar kalau bakal dikasih sama RT ditolak memang brengsek sama RT rugi urusan dulu. Itu ya RT kalau bagian ke atas. Yang ketiga, Omanis takhafal jirana khasiral manaf, orang yang brengsek sama tetangganya rugi kemanfaatannya. Adanya orang pada kita bantuin tapi karena kita brengsek sama dia kalau duit kita rugi apa enggak? Rugi kemanfaatannya. Yang kedua, yang ketiga, wa manis takhafal aqriba khasiral mawadah, orang yang brengsek sama abangnya, sama adiknya, sama saudaranya, pasti kasih sayang akan hilang. Tempo-tempo ada sama abang kagak akur, lebaran kagak mau nanya, ketemu kagak nanya, lebaran kagak mau nyambak, berantem pakai wajib kagak kelar-kelar, gara-gara warisan. Tempo-tempo kagak mau nanya, bagian kemudian kecilan lagi yang marah sama abangnya, kagak nanya-nanya sama abang, mawadah rasa kasih sayang hilang. Wah, yang kelima, wa manis takhafal ahla khasirat ma'isha, orang yang brengsek sama keluarganya. Anak brengsek sama orang tua yang brengsek sama anak, laki sama bini brengsek, bini sama laki brengsek, maka ma'isha kehidupannya akan rugi. Orang yang brengsek laki sama bini, laki brengsek sama bini, bini brengsek sama laki, kehidupannya nggak akan tenang. Anak brengsek sama orang tua, hidup nggak bakalan tenang, maka rugi kehidupannya. Jadi yang satu yang saya bahas, 4 lagi belum saya bahas. Nanti kalau ada waktu undang aja lagi. Pemantau mukhalifan lima mano, pengguna kultasuk tiwarito, nabu ala tuwafi, jasmin wasimi jasmin takhilul kufi, qalilun dari seluruh dari makhluk itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akrimna bil fahmi wa sukra ilma wal hikmata wal 'aqla bil haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika abadan abadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah. Dimohon untuk tidak membawa pulang nafkahnya. Kalau mau bawa pulang, bayarin. Oke.
dan tidak ada yang menang 3-0 Salam buat UJN TV. Pokoknya lebih kreatif. Insya Allah dekat. Kan dari tadi datangnya Kiai.